Pernah nggak sih kamu merasa ada di antara orang-orang, tapi seolah nggak benar-benar dianggap? Kamu bicara, tapi nggak ada yang benar-benar mendengar. Kamu hadir, tapi seperti nggak terlihat. Rasanya seperti jadi tokoh tambahan dalam cerita hidup orang lain. Dan lo saat kamu benar-benar berharap seseorang memberi perhatian, mereka malah cuek atau bahkan pergi. Situasi ini sering terjadi, dan banyak orang yang mengalaminya diam-diam tanpa pernah tahu cara menghadapinya. Mereka memendam luka, bertanya-tanya, apa aku nggak cukup penting? Apa aku kurang menarik? Apa aku harus berubah jadi orang lain? Kalau kamu salah satunya, video ini akan bantu kamu menemukan jawabannya. Bukan dengan merendahkan diri, bukan juga dengan pura-pura kuat, tapi dengan trik psikologis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan nyata. Karena kenyataannya, di dunia ini, orang yang tahu cara mengelola emosi dan memperkuat nilai dirinya, dialah yang akhirnya dihargai. Mereka bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, tapi tahu caranya mengatur peran dan membangun pengaruh dalam diam. Nah, sebelum kita masuk ke 8 langkah yang bisa kamu lakukan saat terus merasa diabaikan, kita bahas dulu satu hal penting. Kenapa kamu bisa merasa diabaikan? Banyak orang mengira ketika mereka diabaikan itu murni salah orang lain. Nah, tapi dalam ilmu psikologi, ada yang disebut invisible behavior pattern, pola perilaku yang membuat kamu terlihat tidak menonjol atau bahkan biasa saja dalam pikiran orang lain. Contohnya, kamu terlalu sering mengalah, terlalu cepat berkata iya, terlalu takut menolak, atau terlalu ingin menyenangkan semua orang. Sadar atau enggak, kamu sedang membentuk citra sebagai seseorang yang bisa dicuekin tanpa konsekuensi. Inilah awal kenapa banyak orang jadi lampu merah buat hubungan yang sehat. Makanya kamu butuh perubahan. Perubahan dari dalam diri. Perubahan yang pelan tapi mengakar. Dan berikut ini adalah 8 langkah psikologis yang bisa kamu terapkan agar kamu nggak lagi diabaikan. Langkah-langkah ini bukan cuma teori, tapi juga strategi yang bisa langsung kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Siap! So, kita mulai dari langkah pertama. Langkah 1, bangun batasan tanpa rasa bersalah. Seringkali kamu diabaikan bukan karena kamu tidak baik, tapi karena kamu terlalu baik pada titik di mana kamu tidak punya batasan. Kamu selalu ada saat mereka butuh, tapi mereka menghilang saat kamu perlu. Kamu bilang iya, padahal hatimu bilang tidak. Dan lama-lama, kamu kehilangan harga diri sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Disinilah kamu harus belajar satu hal penting. Batasan itu bukan keegoisan, tapi perlindungan. Bilang enggak bisa saat kamu lelah itu bukan dosa. Menolak sesuatu yang membuatmu enggak nyaman bukan berarti kamu jahat. Kamu harus mulai terbiasa mengatakan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu tidak terima. Kalau kamu tidak menghargai waktumu sendiri, orang lain juga akan merasa bebas meremehkannya. Mulai dari hal kecil. Jangan langsung membalas chat saat kamu sedang istirahat. Jangan selalu menjadi solusi jika mereka tak pernah jadi tempat pulang buatmu. Dengan batasan, kamu mulai mengirim sinyal ke dunia. Aku bukan pilihan terakhir. Aku punya nilai. Aku punya kendali. Dan perlahan, orang-orang akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Langkah 2. Jangan mengejar, biarkan mereka yang mencari. Ini langkah paling sulit, apalagi kalau kamu orang yang tulus dan perhatian. Kamu terbiasa mendekat duluan, memulai duluan, dan selalu khawatir kalau orang itu menjauh. Tapi dalam psikologi, semakin kamu mengejar, semakin orang akan merasa punya kuasa untuk mengabaikanmu. Kenapa? Karena perhatian yang terus kamu berikan tanpa jeda akan kehilangan nilainya. Ibarat air yang terus mengalir, orang akan lupa rasanya haus. Maka mulai sekarang, berhenti mengejar orang yang tak pernah benar-benar berusaha mendekat. Beri ruang. Beri jeda. Biar mereka bertanya-tanya, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu berubah? Saat kamu berhenti hadir secara otomatis, orang mulai menyadari nilai kehadiranmu. Kamu harus belajar diam dengan elegan. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Dan percayalah, mereka yang dulu mengabaikanmu akan mulai mencari saat kamu berhenti mengejar. Itulah kekuatan dari tarik ulur psikologis yang halus tapi sangat efektif. Langkah 3, tingkatkan nilai diri secara diam-diam. Kalau kamu merasa terus diabaikan, mungkin bukan karena kamu nggak layak, tapi karena kamu belum menunjukkan bahwa kamu berharga untuk diperjuangkan. Di dunia ini, orang hanya menghargai mereka yang terlihat punya arah, punya kualitas, dan punya daya tarik tersendiri. Dan ini bukan soal penampilan saja, tapi soal bagaimana kamu membawa dirimu. Apakah kamu punya tujuan hidup? Apakah kamu terus berkembang?
Apakah kamu punya sesuatu yang membuatmu menarik, meski kamu tidak berusaha menarik? Itu yang disebut value, nilai diri. Mulai sekarang, fokuslah memperbaiki dirimu sendiri secara konsisten tapi diam-diam. Upgrade cara berpikirmu, tingkatkan keahlianmu, rawat dirimu, bukan demi siapa-siapa, tapi demi kamu sendiri. Lama-lama, perubahan itu akan terlihat tanpa perlu kamu pamerkan. Dan ketika kamu mulai bersinar dalam diam, mereka yang dulu mengabaikanmu akan mulai merasa kehilangan sesuatu yang dulu tak pernah mereka pedulikan. Langkah 4. Tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan sendiri. Salah satu kesalahan terbesar orang yang diabaikan adalah terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada satu orang. Kamu terus menunggu kabarnya. Kamu berharap dia menyapa duluan. Kamu menggantungkan perasaanmu hanya pada satu respon dari dia. Padahal saat kamu terlihat terlalu butuh, kamu malah jadi kehilangan daya tarik. Ingat, manusia tertarik pada mereka yang berdiri di kakinya sendiri. Mulai sekarang bangun hidupmu. Punya rutinitas yang kamu cintai. Punya lingkaran sosial yang mendukungmu. Punya kesibukan yang membuatmu merasa hidup, bahkan tanpa dia. Ketika kamu bahagia tanpa bergantung pada orang tertentu, kamu mengirim pesan kuat. Aku bisa bahagia dengan atau tanpa kamu. Dan justru itu yang membuat orang jadi penasaran, bahkan takut kehilangan kamu. Kamu tak lagi jadi bayangan yang selalu mengikuti, tapi jadi cahaya yang membuat orang ingin datang mendekat. Langkah 5. Jangan tunjukkan semua perasaanmu sekaligus. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat kita suka atau peduli sama seseorang adalah terlalu terbuka di awal. Kamu ceritakan semuanya. Kamu tunjukkan semua perhatianmu. Kamu berikan semua perasaanmu, tanpa sisa, bahkan sebelum dia pantas menerimanya. Masalahnya, apa yang terlalu mudah didapat jarang dihargai. Dalam psikologi, ini dikenal dengan istilah emotional flooding, di mana kamu membanjiri seseorang dengan emosi hingga mereka kewalahan dan mundur. Jadi mulai sekarang, kontrol ekspresimu. Bukan berarti kamu harus jadi dingin, tapi kamu harus belajar menyimpan sebagian rasa agar hubungan itu punya ruang untuk tumbuh perlahan. Jangan langsung membalas pesan dalam hitungan detik. Jangan selalu jadi yang pertama menghubungi. Jangan biarkan mereka berpikir kamu akan selalu tersedia kapanpun mereka mau. Sedikit misteri bukan hal buruk. Justru itu membuat mereka penasaran, bahkan ketagihan. Beri rasa tapi jangan tumpah. Biarkan mereka menebak. Dan saat mereka mulai mencari-cari jawaban, kamu tahu, kamu mulai berarti. Langkah siam, bicara dengan sikap bukan hanya kata. Banyak orang berpikir bahwa untuk dipahami dan dihargai, mereka harus banyak bicara. Tapi dalam kenyataannya, sikap jauh lebih keras suaranya daripada kata-kata. Kamu bisa bilang, aku nggak suka diabaikan. Tapi kalau kamu tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, kata-katamu kehilangan makna. Kamu bisa bilang, aku ingin dihargai. Tapi kalau kamu sendiri nggak menghargai waktu dan dirimu, orang juga akan menyepelekanmu. Mulai sekarang bicara lewat tindakan. Kalau seseorang memperlakukanmu sembarangan, jangan debat, cukup tarik dirimu pelan-pelan. Kalau kamu diselingkuhi, jangan hanya marah, tinggalkan, dan tunjukkan bahwa kamu punya harga diri. Kalau si kamu udah terus diremehkan, jangan paksa mereka berubah. Kamu yang berubah dengan pergi dari tempat yang tak melihat nilaimu. Sikap adalah bahasa yang paling jujur. Dan kadang, diam adalah pernyataan yang paling tegas. Dengan membangun sikap yang tegas namun elegan, kamu memberi pesan kuat. Aku tidak butuh kamu untuk merasa cukup. Dan saat kamu sudah tidak lagi menggantungkan validasi pada mereka, disitulah kamu mulai benar-benar bebas. Langkah 7. Bangun aura tenang dan tidak terburu-buru. Orang yang tenang itu menenangkan. Dan justru karena itu, mereka sulit diabaikan. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak reaktif, tidak panik saat tidak dibalas. Mereka punya cara berjalan yang pelan tapi pasti, punya ekspresi yang stabil, dan punya vibe yang kuat. Aura seperti ini membuat orang lain merasa nyaman sekaligus penasaran. Karena di dalam diamnya, ada keyakinan diri yang besar. Sebaliknya, kalau kamu terlalu gelisah, terlalu terburu-buru ingin dianggap penting, itu justru membuat kamu terlihat lemah secara emosi. Mulailah melatih ketenangan. Tarik napas sebelum membalas pesan. Pikirkan matang sebelum bereaksi. Dan tanamkan satu hal, aku tidak perlu terburu-buru untuk jadi penting di hidup orang lain. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu. Dan biarkan waktu menunjukkan nilaimu pada orang yang tepat. Langkah 8. Pilih lingkungan yang melihat dan menghargaimu.
Ini adalah langkah yang sering diabaikan, padahal sangat menentukan. Sebagus apapun kamu berubah, jika kamu tetap berada di lingkungan yang toksik dan tidak menghargai, kamu akan terus berjuang untuk diakui oleh orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Itu seperti menyiram tanaman di tanah yang tandus, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Jadi lihat sekelilingmu. Apakah mereka benar-benar melihatmu? Apakah mereka hadir saat kamu butuh? Apakah mereka menghargai batasan dan usahamu? Kalau jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya kamu pindah tempat bertumbuh. Cari lingkungan yang tidak membuatmu merasa bersalah karena jadi diri sendiri. Temukan orang-orang yang menghargaimu, bahkan saat kamu tidak memberi apa-apa. Disitulah kamu akan tahu rasanya benar-benar dihargai, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu layak. Kau tidak dilahirkan untuk jadi cadangan. Kamu tidak diciptakan untuk terus dipinggirkan dan dianggap remeh. Tapi dunia tidak akan tahu nilaimu kalau kamu sendiri belum menunjukkannya lewat sikap dan tindakan. 8 langkah ini bukan sekadar trik. Psikologis ini adalah bentuk perlawanan, halus untuk melindungi harga dirimu. Kamu tidak harus berteriak untuk didengar. Kamu tidak harus mengejar untuk dianggap. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang tenang, tegas, dan tak tergoyahkan. Dan pada waktunya, bahwa mengabaikanmu adalah kehilangan terbesar yang pernah mereka buat.